Shalom Tiberias. Shalom. Bisa lebih dahsyat lagi. Shalom Tiberias. Shalom. Kita boleh tepuk tangan buat kasih setia Tuhan Yesus yang begitu ajaib. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun setiap kita beribadah pada sore hari ini. Kita mau meninggikan, kita mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita datang sama Tuhan Yesus. Kita percaya kita boleh ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi kita yang bersyukur, boleh tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama satukan hati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa di sore hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan Yesus, buat kasih setia pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan Yesus, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan selain dengan pujian, syukur, pengagungan setiap kami. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan hadir dalam setiap ibadah setiap kami. Dimanapun setiap umat-Mu berada Tuhan Yesus. Dimanapun setiap umat-Mu beribadah. Kami percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, dalam setiap hati kehidupan kami. Kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias. Kami ucap berkat buat gembala kami terkasih, Bu Pendeta Darmiati Pariaji. Dipakai Tuhan, menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kuduskan tempat ini, darah Tuhan Yesus menyucikan, menguduskan, mengampuni, melayakkan setiap kami yang hadir. Kami serahkan ibadah kami Tuhan Yesus di sore hari ini, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya, ke dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita lebih dulu. Gereja Tiberias dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih setia Tuhan Yesus Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita buka hati setiap kita sore hari ini. Kita tinggikan Tuhan Yesus, kita agungkan Tuhan Yesus Kristus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Angkat tangan Bapak Ibu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita kasih kemuliaan kita buat Tuhan Yesus Kristus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Katakan semuanya karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami layak melayani-Mu Tuhan, untuk melayani Tuhan. Mari katakan semua karena anugerah-Mu tercurah
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari percaya kebaikannya melimpah bagi Bapak Ibu. Kasih-Mu semakin hari, ini yang boleh kami imani, ini yang kami percaya, besar anugerah. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan bagi Allah kita yang ajaib. Syukur bagi kasih setia-Mu Tuhan, syukur bagi pemeliharaan-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari kami rasakan, semakin hari kami lihat bukti pemeliharaan Tuhan. Tidak pernah gagal bagi kami yang mengandalkan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama Tiberias, angkat tangan kita dengan iman kita katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah besar anugerah. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama sore hari ini, angkat tangan kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Mari siapkan hati kita menyembah Tuhan Yesus. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan kita bagi Tuhan Yesus Kristus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari sekali lagi buka hati kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari, amin, semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari angkat tangan kita dari hati kita katakan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari beri kemuliaan tepuk tangan syukur bagi Allah kita yang setia. Mari sembah Tuhan Yesus. Haleluya, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau lebih dulu mengasihi setiap kami. Mari bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus Bapak Ibu. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Kami puji Engkau. Mari angkat tangan setiap kita, pandang wajah Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang Immanuel. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God. Dia Allah yang besar selama-lamanya. How great Thou art, how great Thou art. Ayo angkat tangan kita lebih dahsyat lagi. Then sing my soul. Angkat tangan kita, buka hati kita, sembah Tuhan Yesus. Oh, how great Thou art. Amin. How great Thou art. Dengan segenap hati kami, then sing my soul, my Savior God, to Thee. Terima kasih Tuhan Yesus. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Mari lebih sungguh lagi dengan iman percaya. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Amen. How great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. Kau Allah yang besar selama-lamanya Tuhan. How great Thou art. Ayo lebih sungguh lagi tiba dia, sama-sama angkat tangan kita. How great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Selama-lamanya.
Allah kita yang besar. Boleh tepuk tangan sekali lagi di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang menuntun setiap kami, Allah yang memelihara setiap kami, Allah yang berjalan di depan kami, menuntun setiap kami, memberikan kami kepastian, memberikan kami kemenangan. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, ada dalam setiap kami. Maka kami percaya Tuhan Yesus, kami punya iman. Kami yang hadir di tempat ini, suatu hari nanti kami punya iman Tuhan. Kami berkumpul di bumi, kami berkumpul dalam kerajaan surga. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Biar Tuhan yang semakin dipermuliakan, Tuhan yang semakin besar ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Kami berikan syukur kami, segala hormat kami Tuhan, segala pujian kami hanya bagi satu nama yang memelihara setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang mengucap syukur. Kita yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberia, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat saudara, yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Boleh jumpai kiri kanan depan belakangmu saudara. Kasih senyum yang terbaik, berikan salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Mari bersama-sama kita mengucap syukur dalam nyanyian kita. Bersama-sama Gereja Tiberias, ku tak pandang dari gereja mana, angkat suara bersama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, amin. Oh haleluya. Kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Beri tepuk tangan yang paling meriah saudara. Sambut bulan yang baru dengan sukacita yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tetap percaya, kita dikasih oleh Tuhan. Yang percaya keluar. Haleluya. Ku percaya padamu Tuhan. Are you ready guys? And 1, 2, 3 go. Satu suara dengan iman percaya, katakan di dalam Yesus. Haleluya. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga. Sambil tunjuk kiri kananmu saudara, sore hari mari bersama-sama. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Percayalah ada kuasa yang besar dalam hidup kita, amin. Dia bertata, dia berdaulat dalam kehidupan kita, amin. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia saudara. Percayalah ada kuasa
Sama-sama bertepuk tangan. Yeah, and 1, 2, 3, go. Yeah. Ayo sama-sama yang percaya, katakan kami generasi. Kami generasi yang telah kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Yeah. Terima kasih Tuhan, Engkau pilih setiap kami. Kami bersuka cita akan kasih karunia yang besar dalam hidup ini. Ayo sama-sama katakan. Kami generasi yang telah kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kami generasi yang tak akan henti. Mari bangkit, angkat tanganmu sama-sama. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Oh, kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Kami generasi yang takkan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Oh, tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Bekerja di hidup kami, kami terus bangkit, takkan berhenti. Kuasanya dalam kami. Ini yang kami percaya Tuhan. Satu panggilan bagi setiap umat Tuhan di tempat ini, dimanapun Engkau berada. Mari bersama-sama melayani Tuhan. Melayani Tuhan, beritakan firman Tuhan yang besar telah menanti bagi gerejanya. Iblis dihancurkan, iblis dihancur, musuh dikalahkan. Bagi kemuliaan jauh, kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurap. Kami terus, terima kasih Tuhan. Kami terus, takkan berhenti. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Yang mau terus memuliakan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Dia yang menyelamatkan kita, saudara. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh sama-sama tetap percaya bahwa ada kuasa dalam hidup kita, amin. Karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik dan Dia selalu mengasihi setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita boleh mengucap syukur, kita boleh bernyanyi memuliakan Tuhan di tempat ini. Dan sebelum itu, sama-sama saya mengundang, mari kita saksikan terlebih dahulu itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang, Bu Pendeta dan Nanti Pariaji dengan tema firman Tuhan untuk menghadapi masa depan yang optimis. Selamat menyaksikan.
Kondisi di dunia tidaklah pasti, juga ekonomi dunia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan di dalam hidup ini, yaitu kita harus optimis. Kita jangan takut untuk menghadapi masa depan, saudara sekalian. Jadi untuk menghadapi masa depan dengan optimis, yaitu jangan takut, terus beriman kepada Tuhan Yesus. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ingat perkara-perkara yang di atas terlebih dahulu, baru kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia itu. Ya, dengan melakukan hidup dalam kekudusan. Kuduskan diri kita dengan hidup di dalam kekudusan, dan kita lupakan masa lalu, jalani masa kini, dan fokus kepada masa depan. Dan kemudian jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Jadi kejujuran merupakan sikap moral yang berasal dari hati yang bersih, yang diterjemahkan dalam perkataan dan perbuatan. Bukti bahwa kita takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dengan bersikap jujur. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Ibu Yaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dan selanjutnya saya akan terlebih dahulu bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, itu suara gembala kita, saudara, dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Ibu Yaji. Suara gembala untuk minggu ini, saudara, dengan tema memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Roma pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam pertobatan, agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang belum punya keturunan diberikan keturunan ilahi, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Hidup di bumi ini seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang kedua, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada 4 hal untuk kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama, selalu dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 145 ayatnya ke-18. Saat kita mengalami kesulitan atau kegembiraan, sakit atau sehat, dalam kegagalan ataupun keberhasilan, hendaklah kita berusaha semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu dekat dengan kita, setia menuntun dan menguatkan kita. Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yang kedua, hati dan pikiran kita selalu lekat dengan Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 37, hal yang paling utama dalam membangun hubungan dengan Tuhan adalah mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mempersiapkan hati dan pikiran berarti mencurahkan segenap hati, jiwa, raga, dan pikiran kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, selalu pelajari firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayatnya ke-19. Firman Tuhan memuat pemikiran-pemikirannya Tuhan. Agar hubungan kita dengan Tuhan bertumbuh, kita perlu membaca dan mempelajari firman-Nya setiap hari, sehingga kita semakin memahami apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang membuat Tuhan murka ataupun sedih. 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17. Yang keempat, berdoa selalu dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sepenuh hati. Mazmur 34 ayat 2. Berdoa sungguh-sungguh merujuk kepada hubungan anak dengan bapa. Artinya kita menghormati Tuhan layaknya sikap seorang anak kepada ayahnya. Doa yang dalam menunjukkan kesungguhan hati kita untuk percaya kepada Tuhan akan memberikan jawaban terbaik seturut kehendaknya. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat,
bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, satu pesan yang luar biasa melalui suara gembala kita saudara, biarlah kita menjadi berkat bagi setiap kita pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara Saudari jemaat Tuhan yang terkasih, kita menyaksikan video in memoriam mendiang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji yang telah dimuliakan berpulang ke rumah Bapa di sorga pada tanggal 5 Mei 2022. Agar kita terus mengenang, tidak pernah lupa akan teladan kehidupan, iman dan legasi yang diberikan kita di Gereja Tiberias Indonesia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pariaji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Dan mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bangkit beri bersama-sama. Gereja Tiberias, kita sambut firman Tuhan pada sore hari. Haleluya. Sungguh terbukti di sepanjang kehidupan kami Tuhan, hidupku untuk selamanya. Ku mau setia Tuhan, aku mau Tuhan Yesus melayani-Mu, ngasihin-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti Tuhan. Hidupku
Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar. Kami ada sebagaimana kami ada. Karena kasih-Mu yang besar, hari ini kami terpelihara. Kami masuk di bulan yang baru, di minggu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan yang kami sembah. Tidak ada yang seperti Engkau. Kau Allah kami yang setia. Maka kami datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami datang mengucap syukur Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami imani sesuai firman-Mu. Ketika kami setia beribadah pada Tuhan, Tuhan berkati ada berkat kekuatan yang baru, ada masa depan yang indah. Bahkan diberkati perkara-perkara kami berhasil. Kami imani sebentar firman Tuhan yang akan kami lihat dan kami dengar. Dalam nama Yesus pasti firman Tuhan berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil. Kepada yang kekurangan diberi kabar baik. Limpah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan. Roh Kudus urapi kami agar kami pulang jadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman percaya yang diberkati disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada sore hari ini. Dan dari mimbar ini saya menyambut setiap saudara Bapak Ibu yang beribadah pada hari ini, hari Minggu yang pertama, tanggal 5 Mei 2024, bulan yang baru. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Apa kabar saudara? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Doa saya kita semua masuk bulan baru ada berkat baru, amin. Bulan baru setiap hari ada pertolongan Tuhan, amin. Dan bulan baru setiap hari ada mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Puji Tuhan. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersyukur, tangan yang siap diberkati. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama. Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya kalau saudara mau mencatat firman Tuhan. Kita akan buka sama-sama dari Injil Yohanes. Namun sebentar, kalau saudara nggak keberatan, ya saudara boleh sekali lagi jumpai kanan kiri, beri senyum dan bilang selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. God bless you. Kanan kiri beri senyum, depan belakang bilang Happy Sunday. Ya selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ya saudara, Tuhan sayang sama saudara dan saya. Ya selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan yang di live streaming, saudara yang ada di Bekasi Town Square. Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita lihat sama-sama Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita lihat sama-sama Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Yang bawa Alkitab boleh dibuka. Yang Alkitabnya di HP boleh dibuka HP-nya. Yang tidak bawa apa-apa selain iman kepada Tuhan Yesus boleh langsung lihat ke depan. Nah ini saudara, layarnya ini sejauh timur dari barat. Ya, ya sama-sama saudara kita perhatikan. Ya tertulis di firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua yang hadir beribadah pada sore hari ini. Semua yang sudah sampai di sana sama-sama bilang aku pasti diberkati. Amin. Ayat yang pertama tertulis demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus ada 2, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi ada 7. Ya saudara, tahu dari mana Pak Pendeta? Anak-anak Zebedeus ya itu ada 2 orang. Saudara boleh catat, kita nggak usah buka sekarang. Nanti saudara baca di rumah. Markus 3 ayat 17. Anak-anak Zebedeus itu namanya Yakobus dan Yohanes. Nah
Ya, puji Tuhan, ini medianya baik. Saya baru ngomong udah muncul ditampilin. Ya, Saudara, Alkitab bilang Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama apa? Boanerges. Ya, Saudara, yang berarti anak-anak guru. Jadi Boanerges itu adalah anak-anak guru. Ya, Saudara, mereka adalah Yakobus dan Yohanes. Ya, Saudara, anak-anak yang disayang Tuhan. Katakan amin. Yes, dan bukan kebetulan, dan juga wadah kaum muda di tempat ini Boanerges diambil dari ayat ini, Markus 3 ayat 17. Ya, dan hari ini sama-sama kita, ini jadi berkat yang baru ya bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum pernah mendengar atau membaca. Jadi ada 7 orang kira-kira ada di sana. Ayat 3, kembali ke Yohanes 21, boleh ditampilkan? Iya, ya, Alkitab katakan di sana, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa? Tidak menangkap apa-apa. Ya, Saudara. Jadi ada satu situasi, ada satu keadaan yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka sebagai nelayan, ya, Saudara, mereka sebagai orang yang mahir, yang pandai menangkap ikan, nyatanya mereka tidak menangkap apa? Tidak menangkap apa-apa. Ya, Saudara, dan kita akan lihat sama-sama, Saudara, bahwa harusnya ya sebagai orang yang sudah biasa menangkap ikan, bekerja sebagai nelayan, sebelum ketemu sama Tuhan Yesus, ya Saudara, Simon Petrus, Andreas dan teman-temannya, mereka adalah lama sekali mereka jadi nelayan. Ya, bahkan waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan Simon Petrus, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, ya mulai hari ini engkau tidak akan menjala ikan lagi. Engkau akan menjala apa? Manusia. Ya, Saudara, dan itu ya Saudara yang menjadi petunjuk buat Saudara dan saya bahwa mereka begitu mahir, mereka begitu paham ya Saudara dalam pekerjaan lamanya. Ya, dan Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting. Sama-sama bilang sama saya, sangat penting. Iya, karena apa? Karena setelah ini, ya Saudara, ada satu peristiwa yang namanya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, bicara kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, nanti tanggal 9 Mei hari Kamis ada ibadah. Ya, bersama-sama kita mengucap syukur buat kenaikan Tuhan. Katakan amin. Kenapa kita harus bersyukur? Yaitu buat kenaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus naik ke sorga untuk memberikan tempat yang sangat indah buat saudara dan saya. Kita dijaminkan rumah yang indah di sorga. Yang percaya katakan amin. Ya, dan kalau dia naik ke sorga, dia suatu hari akan datang kembali untuk membawa saudara dan saya. Kita masuk ruangan Maha Kudus, saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, kita pesta di sorga. Yang percaya boleh katakan haleluya. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Ya, Saudara, itu sebabnya ya sebelum hari kenaikan ada yang namanya perjumpaan Tuhan Yesus di Danau Tiberias. Hari ini saya akan berbicara tentang Danau Tiberias atau di Danau Tiberias. Boleh dimunculkan. Ya, sekali lagi sama-sama bilang sama saya, di Danau Tiberias. Amin. Bukan hanya peristiwa tentang perjumpaan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ya Saudara, di Danau Tiberias ada banyak sekali mujizat. Ya, memang Tuhan Yesus nggak mengerjakan semua mujizat di Danau Tiberias, tapi hampir semua mujizat yang Yesus lakukan itu berlokasi di Danau Tiberias. Tuhan kasih makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti 2 ikan di pantai Danau Tiberias. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya di atas perahu waktu mereka ketakutan karena ada badai. Mereka ada di Danau Tiberias. Tuhan meredakan badai. Ya, Tuhan mengusir setan. Ya Saudara, dari tubuh orang ya Saudara yang kerasukan setan juga terjadi di Danau Tiberias. Dan Tuhan mengerjakan mujizatnya di Danau Tiberias lagi-lagi. Ya Saudara, hari ini kita akan lihat, kita akan belajar. Nanti kita akan lihat dalam inti khotbah saya. Ya Saudara, Tuhan mengerjakan kuasa mujizatnya ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya Saudara, Danau Tiberias sebagai sedikit fakta adalah danau yang mengairi seluruh daratan negara Israel. Ya, negara Israel secara geografis nggak lebih besar dari Pulau Jawa. Pulau Jawa lebih besar daripada negara Israel. Ya, dan semua dataran dari negara Israel itu diairi airnya dari Danau Tiberias. Dan Danau Tiberias adalah kehidupan. Ya, sama-sama bilang sama saya, kehidupan. Ya, ya Saudara, karena mereka semua hidup, ya Saudara, mendapatkan air dari Danau Tiberias.
ya, dan di Danau Tiberias saudara, ya, mereka melihat ada banyak kebaikan keajaiban Tuhan. Saudara dan saya, kita ada di Tiberias. Saya percaya kita masuk bulan baru bukan kebetulan. Saudara dan saya, kita yang beribadah pada Tuhan, kita pulang pasti berkati Tuhan. Kita pulang pasti lihat jawaban doa. Kita pasti pulang mengalami kemuliaan Tuhan. Yang sakit sembuh, saudara dan saya berhasil. Sesuai dengan firman-Nya, kita diurapi untuk naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat janji dan kuasa Tuhan. Ya saudara-saudara, ya, Alkitab ayat yang pertama tadi tertulis Yesus menampakkan diri lagi pada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Jadi dikatakan di sana Yesus menampakkan diri lagi. Kalau saudara nanti ada waktu baca di rumah, ya, baca Yohanes 20, ya, sebelum Yohanes 21 ini, bahwa Yesus sudah menjumpai murid-muridnya ketika mereka ada di satu tempat. Mereka ketakutan, ya saudara, mereka mengunci pintu, ya saudara, karena mereka takut sama orang Yahudi. Ya saudara, saudara mungkin bertanya, kenapa mereka takut? Bukankah mereka sama-sama orang Yahudi? Ya, mungkin secara darah mereka sama-sama orang Yahudi, tapi ada bedanya. Murid-murid Yesus adalah orang-orang percaya. Yang namanya orang percaya, percaya kepada Yesus. Ya saudara, gereja adalah sekumpulan orang yang percaya pada Yesus. Katakan amin. Iya saudara, itu sebabnya mereka takut. Kenapa? Nanti takutnya orang Yahudi atau orang-orang di luar menangkap mereka, ya, mau menyakiti mereka, atau seperti di Tuhan Yesus akan ditangkap lalu dibawa. Mereka takut. Ya saudara, dan ketakutan itu sudah terjadi sebelumnya. Sebenarnya, ya saudara, sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, satu malam sebelum ia dibawa ke kayu salib, dia berkata kepada Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok, hari ini engkau akan menyangkal aku berapa? 3 kali. Ya saudara, dan waktu Petrus, ya, berjumpa dengan orang di luar, ya, bukankah ia ini adalah salah satu di antara mereka? Oh bukan saya. Ya saudara, bukankah orang ini adalah orang Galilea yang bersama-sama dengan dia? Ya bukan. Ya saudara, itu kenapa Petrus menyangkal? Karena Petrus takut. Ya saudara, dan ketakutan itu menular kepada saudara-saudaranya. Maka mereka berkumpul dalam satu ruangan. Mereka takut, ya saudara, karena mereka, ya saudara, lupa bahwa, ya saudara, Yesus ada bersama dengan mereka dalam keadaan apapun. Walaupun secara fisik tidak ada, tapi Yesus selalu bersama dengan orang percaya. Sore hari ini apa yang saya mau sampaikan, Yesus selalu bersama dengan saudara dan saya. Apapun keadaan kita, apapun musim di hidup kita, apapun yang menjadi keadaan situasi dalam hidup saudara dan saya, Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus ada menyertai kita. He is with you, He is in you, He is for you. Dia menyertaimu, Dia ada di dalammu, dan Dia untukmu. Yang percaya boleh bilang amin. Iya saudara, sama-sama bilang sama saya, Tuhan beserta saya. Ya, boleh bilang ke kanan kiri saudara, kasih senyum sama mereka, bilang Tuhan besertamu. Bilang Tuhan, God with you, God with you. Ya saudara, God be with you. Tuhan menyertaimu. Ya, bilang sama kanan kiri saudara, bilang sama yang tadi ngomong, Tuhan menyertaimu juga. Amin. Tuhan yang sama yang berada di tengah-tengah murid-muridnya adalah Tuhan yang sama hari ini juga yang menyertai saudara dan saya. Ya saudara. Nah, Yesus menampakkan diri kembali di pantai Danau Tiberias, di Danau Tiberias. Kenapa? Karena ternyata murid-murid itu masih takut, saudara. Ya, kenapa mereka takut? Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Ya, apakah mereka harus terus berjalan melanjutkan pelayanan Yesus yang seharusnya memang demikian? Ya saudara, ataukah mereka kembali kepada kehidupan lama? Nah, ternyata mereka kembali ke kehidupan lama. Yohanes 21 ini, mereka kembali jadi nelayan. Makanya Yesus datang kepada mereka untuk memberikan kepastian, ya saudara, untuk menjumpai mereka, untuk mengangkat iman mereka, untuk meneguhkan mereka bahwa, ya saudara, Tuhan Yesus sudah menetapkan bahwa murid-muridnya melayani Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita juga di tempat ini, kita dipanggil, kita jadi orang Kristen bukan kebetulan. Katakan amin. Tapi saudara dan saya sudah ditetapkan. Untuk saudara dan saya, kita,
yaitu dipilih Tuhan Yesus, saudara dan saya berbuah, saudara dan saya kita diberkati, bahkan juga mengabarkan keselamatan bagi orang yang belum percaya. Nama Tuhan dipermuliakan, saudara dan saya kita melihat mujizat dan berkat Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar sama-sama pada hari ini apa yang dapat menjadi pelajaran dari peristiwa Yesus menjumpai murid-muridnya di Danau Tiberias. Yang pertama, ya saudara, yang saudara dan saya kita bisa pelajari bahwa ketidakpercayaan adalah penghalang berkat dan mujizat. Sekali lagi, ketidakpercayaan adalah penghalang berkat dan mujizat. Ya, sama-sama bilang sama saya, jangan tidak percaya. Bilang sama kanan kiri saudara, jangan tidak percaya. Ya, bilang sama yang tadi ngomong, melainkan percayalah. Amin. Ya, percayalah bahwa saudara dan saya, dia bersama dengan kita. Percayalah bahwa kasihnya gak pernah kurang untuk saudara dan saya. Kuasanya gak pernah berhenti untuk menuntun hidup saudara dan saya. Katakan amin. Ya saudara, bahwa yang namanya ketidakpercayaan itu menghalangi, ya saudara, bahwa mereka harusnya dapat ikan. Ya, gimana mungkin mereka nelayan, mereka orang yang dari kecil, mereka sudah biasa menangkap ikan, mereka seorang yang sangat mahir di bidangnya. Ya, mereka datang ke tengah, mereka menuju ke tengah. Biasanya kalau mau dapat ikan, ya sudah harus ke tengah-tengah dan harus malam hari. Tapi bagaimana mungkin mereka yang sudah luar biasa mahir bisa nggak dapat apa-apa? Ya, kenapa saudara? Karena mereka tidak percaya, karena mereka tidak menyadari bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Walaupun secara fisik Yesus nggak ada bersama dengan mereka. Ya, saya mau sampaikan hari ini saudara, Yesus mungkin nggak bersama dengan kita secara fisik, tapi percayalah, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Siapa yang percaya, Tuhan Yesus menyertai menolong saudara dan saya. Katakan haleluya. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita lihat Yohanes 21 ayat 4 dan 5. Yuk sama-sama saudara kita perhatikan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bagaimana mungkin? Jangan dibuka ayat selanjutnya dulu. Bagaimana mungkin? Ya saudara, mereka setiap hari bersama dengan Yesus. Mereka lihat Tuhan sembuhkan orang buta jadi lihat. Ya saudara, jadi terbuka matanya. Orang lumpuh jadi berjalan. Orang kusta tahir sembuh. Ya, orang yang kerasukan setan keluar dari tubuh orang itu. Setiap hari mereka bersama dengan Yesus. Tapi bagaimana mungkin ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka bisa nggak tahu, mereka bisa nggak sadar. Karena apa? Ketakutan, kecemasan melingkupi pikiran mereka. Ya, kekhawatiran melingkupi pikiran dan hati mereka. Apa yang saya mau sampaikan saudara, iman sama kecemasan itu nggak bisa ada di satu tempat, nggak bisa ada di satu tubuh. Iman dan kecemasan nggak bisa bersama-sama. Saudara dan saya, kita harus percaya, kita harus punya iman. Ketika saudara dan saya percaya, kecemasan tidak berkuasa atas kita. Terjadilah firman Tuhan atas hidup saudara dan saya. Engkau dan aku sehat, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Saudara dan saya diberkati, penuh kemuliaan Tuhan, menjadi warga sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Ya, tepuk tangan yang kompak dong buat kuasa Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Amin. Ya saudara, sekali lagi saudara, mereka nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5 dikatakan di sana, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ya, karena mereka memang nggak dapat apa-apa. Ya, sekali lagi saudara, karena mereka tidak melibatkan Tuhan, mereka tidak menyertakan Tuhan, mereka tidak percaya bahwa kuasa Tuhan ada bersama dengan mereka. Amin. Saudara perhatikan, saudara lihat, ketika Petrus dan rekan-rekannya mereka mulai percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun secara fisik Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Ya saudara, mereka percaya kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka. Saudara, di Kisah Rasul ditulis, Petrus berkhotbah di depan 3.000 orang. 3.000-nya bertobat dan menerima Yesus. Ya, dibaptis. Petrus, ya saudara, berjalan dalam pelayanannya. Ada orang yang sakit, tidak sampai dijamah bayangannya Petrus. Ini bayangannya loh saudara. Petrusnya itu belum mendoakan orang sakit itu, bayangannya menyembuhkan orang sakit itu. Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup orang percaya. Saudara dan saya,
Roh Tuhan ada pada saudara dan saya. Roh Kudus ada pada saudara dan saya. Percayalah, masalahmu nggak lebih besar daripada Roh Allah yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya, kita diberkati, dipersiapkan, diprogramkan untuk jadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur hari ini bahwa Roh Tuhan ada padaku, disediakan bagiku. Aku bersyukur untuk bulan yang baru. Aku percaya Roh Tuhan yang sama, Roh Allah, Roh Kudus akan menyertai aku, menuntun aku masuk bulan yang baru. Aku percaya setiap hari aku sehat, aku berhasil, aku diberkati, panjang umur, keluargaku, keluarga majikan, warga sorga dikawal malaikat. Haleluya, amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Ya saudara, itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya saudara, jangan sampai engkau nggak percaya. Sekali lagi saudara, ya, kenapa roh ketakutan ada di mereka, ada pada murid-muridnya? Kalau saudara ingat tadi di ayat pembuka, Simon Petrus bersama dengan murid-murid yang lain, di sana ada Thomas yang disebut Didimus. Saudara ingat? Ya, Thomas bilang apa? Sebelum aku mencucukkan jariku, ya, di tangan yang berlubang paku, aku sekali-kali tidak akan percaya. Ya saudara, Thomas nggak percaya. Petrus sempat ragu, sempat takut. Maka saudara, ketakutan, kecemasan itu menular kepada saudara-saudaranya yang lain. Jadi mereka jadi ikut takut. Apa yang saya mau sampaikan? Ketika hatimu sulit, ketika hatimu berat, ketika hatimu cemas, kalau lagi cemas atau kalau lagi khawatir, ya Pak Pendeta, ya kalau cemas, kalau khawatir gimana Pak? Ya wajarlah, namanya juga manusia. Ya saudara, tapi jangan berlama-lama di dalam kecemasan, kekhawatiran itu. Katakan amin saudara. Ingat Yesus, ingat Tuhan. Ya saudara, jangan berkumpul dengan sesama orang cemas. Iya kan? Lagi cemas, jangan ngumpul sama orang cemas. Akhirnya apa? Jadi double cemas. Jangan, lagi takut, jangan ngumpul sama orang yang takut. Akhirnya jadi apa? Jadi double takut. Jadi takut kuadrat. Ketika saudara mungkin mengalami cemas, ketika pikiranmu mungkin hari ini ada banyak beban, justru berkumpullah dengan orang-orang percaya. Carilah Tuhan, carilah kuasanya, carilah firman-Nya, tinggallah dalam kuasanya. Saudara dan saya, kita adalah apa yang firman Tuhan katakan bagi kita. Kita sehat, kita sembuh oleh darah Yesus, kita berhasil, kita diberkati. Engkau dan aku disayang Tuhan. Saudara dan saya menjadi majikan, warga sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Ya, saudara, semuanya tergantung kepada kita. Respon saudara dan saya, bagaimana saudara dan saya menyikapi, ya saudara, kehidupan ini. Kalau saudara percaya, jadilah sesuai dengan imanmu. Makanya Tuhan Yesus bilang, ya saudara, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Di dalam terjemahan lain, saya buka buat saudara, ya buat kita semua, boleh ditampilkan Yohanes 20 ayat 29. Nah, ini ayatnya luar biasa nih saudara, bunyinya. Ya saudara, lalu Yesus berkata kepadanya, ya kepada Thomas, sekarang baru kamu percaya karena sudah melihat aku. Tetapi Allah akan sangat memberkati setiap orang yang percaya kepadaku walaupun belum melihat aku. Amin. Sama-sama bilang sama saya, melihat Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya kita menyatu dengan firman Tuhan setiap hari, ya saudara, usahakan saudara dan saya sesibuk-sibuknya usahakan kita untuk dekat dengan firman Tuhan. Amin. 1-2 ayat nggak masalah. Ya saudara, yang terutama saudara dan saya punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, setiap hari saudara dan saya melekat dengan firman Tuhan, maka imanmu akan bertumbuh, maka imanmu akan berbuah, imanmu akan besar. Katakan amin. Ya saudara, semua yang besar itu dimulai dari kecil, nggak mungkin langsung tiba-tiba jadi gede. Ya saudara, itu sebabnya setialah pada perkara-perkara kecil. Amin. Setialah pada perkara-perkara yang hari ini mungkin nggak dipandang orang. Ketika engkau setia, ketika saudara dan saya terus maju bersama dengan Tuhan, ya hidupi firman Tuhan itu, saudara dan saya akan lihat berkat kuasa mujizat Tuhan terjadi bagi kita yang percaya. Amin. Saya catat di sini biar jadi berkat yang baru bagi kita. Ketika, boleh ditampilkan slide-nya, ketika firman Tuhan ada di dalam hidup kita, memenuhi dan menguasai hati dan pikiran kita, maka kecemasan tidak bisa tinggal. Sebaliknya,
iman kita kepada Tuhan Yesus akan semakin apa? Semakin besar. Sama-sama bilang sama saya, imanku semakin besar. Itu sebabnya hidupilah firman Tuhan. Hidupilah firman Tuhan supaya damai hidupmu, supaya baik keadaanmu, supaya bahagia keluargamu. Katakan amin. Hidupilah firman Tuhan. If you hear this message, kalau saudara dengar pesan ini, kalau saudara dengar firman Tuhan ini, bukan jadi kebetulan. Katakan amin. Tuhan mau saudara dan saya dipenuhi. Ya, orang yang bahagia hidupnya penuh melimpah firman Tuhan dalam hidupnya. Lain sama orang dunia. Orang dunia kan kalau mau tenang, kalau mau bahagia, mau damai, kosongkan pikiranmu. Tatap mata saya, kosongkan pikiranmu. Kosong, kosong. Lama-lama bukan hanya pikiran, dompet juga kosong, saudara. Kok bisa Pak Pendeta? Alias ditipu, digendam. Saudara tahu gendam ya? Ya, itu sebabnya urapi kepalamu dengan minyak. Katakan amin. Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Fill up your life with the words of God. Isilah hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, minyak urapan perjamuan kudus adalah firman Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara dipenuhi firman Tuhan, situasi yang mustahil sekalipun, kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil buat orang percaya untuk diterima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang ibu pernah menelpon saya dan bersaksi, namanya Ibu Sarila. Dia tinggal di Makassar. Ya saudara, dia berkata, Pak Pendeta, ya sungguh-sungguh nyata kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan itu benar-benar luar biasa Pak Pendeta. Ada kalanya saudara, mereka keluarga ini keluarga yang sehat, keluarga yang baik. Ya saudara, Ibu Sarila ini punya 2 orang anak, sudah remaja. Ya, anaknya sudah besar-besar. Tapi saat tertentu, tiba-tiba ketika bangun pagi, dia bangun dengan perut yang sangat sakit. Perutnya sakit sekali dan dia tidak tahan. Sampai akhirnya singkat cerita dia pendarahan. Pendarahannya bukan sehari 2 hari, 6 bulan. Setiap hari suaminya menghina dia, marah kepada dia, bahkan memaki-maki dia. Ya, mana kamu ibadah-ibadah, mana kamu berdoa-berdoa. Berdoa kok bisa begitu, baca firman buktinya kamu masih pendarahan. Setiap hari tempat tidurnya banjir darah saudara. Dan hanya dengan air mata dia datang pada Tuhan Yesus. Ibu Sarila mengikuti acara program mujizat yang ada di televisi, kalau saudara tahu ya, yang dipimpin sama Gembala Sidang, mendiang Pendeta Pariaji dan Ibu Pendeta Daneti Pariaji. Ya saudara, dan ia selalu beriman, ia selalu percaya, dia tidak tawar hati, dia tidak berhenti untuk mengurapi kandungannya, perutnya dengan minyak urapan. Walaupun dia tinggal di Makassar, ya jauh dari Jakarta. Ya saudara, tapi saya mau sampaikan sama saudara, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Katakan amin. Ya saudara, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Ya, engkau adalah sesuai dengan apa yang kau percaya. Ya, dan setiap hari dia mengurapi tubuhnya. Setiap hari dia terima perjamuan minyak urapan. Setiap hari dia menyembah Tuhan. Setiap hari dia membawa dirinya untuk percaya. Walaupun kenyataannya, keadaannya itu sangat-sangat jauh daripada apa yang dia percaya. Kita kan orang Kristen kadang suka gitu ya. Kalau kita di gereja dengar firman, dengar khotbah, kita kebaktian, kita ibadah. Ya saudara, kita punya iman, kita percaya. Ya, kadang kalau keluar dari gereja, kita kembali ke rumah, kembali kepada kehidupan kita. Kadang-kadang kenyataan bertolak belakang sama iman kita waktu kita di gereja ya. Tapi percayalah, Tuhan itu gak pernah tinggal diam. Tuhan itu gak pernah membiarkan anak-anaknya. Dia gembala yang baik. Tuhan adalah gembala kita, takkan pernah kekurangan kita. Tuhan angkat saudara dan saya. Dia janji tidak pernah diingkari. Saudara dan saya oleh bilur-bilurnya sembuh, sehat, berhasil. Warga sorga diberkati mulia. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali yang terbaik bagi nama Tuhan. Walaupun suaminya meninggalkan, anak-anaknya dipaksa untuk meninggalkan, teman dekatnya juga meninggalkan. Ada satu ibu datang sama dia, Bu, udah angkat aja kandungannya. Saya udah diangkat kandungan saya. Ya, kistemiumnya hilang Bu. Ya, hari ini saya sudah lega karena kandungan saya sudah diangkat. Tapi dia berkata kepada temannya, saya percaya kandungan saya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan, memberi kesehatan buat saya. Amin. Saya percaya kandungan itu adalah satu anugerah untuk kaum wanita, kaum perempuan. Bukankah kita semua berasal dari kandungan ibu kita masing-masing? Amin saudara. Saudara dan saya, ketika engkau hari ini pandang Yesus, pandang kuasa Tuhan, enggak ada perkara yang mustahil buat Tuhan.
6 bulan berlalu. Satu hari setelah dia mengurapi kandungannya dengan minyak, perutnya sangat-sangat gak enak, rasanya seperti mau melahirkan. Padahal anaknya udah besar, seperti mau bersalin. Dia pergi lari ke kamar mandi, tidak tahan, dia terduduk di lantai. Dan singkat cerita, keluar dari tubuhnya sebongkah daging segar, sebesar bola tenis. Dan penyakitnya itu keluar secara mujizat. Hari itu dia terbebas dari segala kistemium, tanpa pisau operasi, tanpa meja operasi, oleh kuasa darah Yesus yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Kalau Ibu Sarila ditolong Tuhan, saudara dan saya, kita juga ditolong Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari? Peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya di Danau Tiberias. Yang kedua kita lihat, ya saudara, Yohanes 21 ayat 6 dan 7. Kita buka terlebih dahulu. Yohanes 21, 6 dan 7. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, Yohanes maksudnya ya, Yohanes ngomong sama Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya saudara, apa yang hari ini saya mau sampaikan saudara, bahwa di tengah-tengah keadaan mereka yang gak punya makanan, ya saudara, di tengah-tengah kekurangan, ya mungkin hari ini saya nggak tahu persoalan saudara, mungkin saudara mengalami kekurangan, mungkin saudara mengalami lack of something, saudara mungkin mengalami, ya mungkin usahamu kurang maju, karirmu mungkin biasa-biasa saja. Ya saudara, hari ini saya mau sampaikan saudara, yang kedua, ketaatan dan iman adalah kunci kepada mujizat. Boleh ditampilkan? Yang kedua, ketaatan dan iman adalah kunci kepada mujizat. Siapa yang percaya mujizat masih ada? Siapa yang percaya mujizat itu nyata? Katakan amin. Ya saudara, mujizat itu nyata. Ya, mujizat terjadi ketika saudara dan saya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan katakan. Amin. Sekali lagi saudara, ya, ketaatan itu saudara sangat jauh daripada apa saudara? Dari semua skill, dari semua ilmu pengetahuan, dari semua kemampuan manusia. Asal taat, saudara dan saya pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan juga, ya saudara, dan saya percaya, ya saudara, beliau juga sekarang sudah bersama dengan Pak Pariaji. Ya saudara, namanya Billy Graham. Billy Graham berkata dalam pelayanannya, God doesn't call us to be successful, but to be obedient. Ya, sama-sama bilang sama saya, obedient. Yes, obedient. Tuhan gak panggil kita jadi orang Kristen untuk sukses, ya, tapi Tuhan panggil kita untuk taat. Ya saudara, untuk melakukan kehendaknya, untuk menuruti kehendaknya. God doesn't call us to be success, ya, but to be obedient. Karena di dalam ketaatan ada promosi. Katakan amin. Di dalam ketaatan ada kesembuhan. Katakan amin. Di dalam ketaatan, kekurangan itu nggak bisa tinggal di dalam hidup kita. Saudara dan saya tinggal dalam ucapan syukur, di dalam kelimpahan Tuhan. Saudara dan saya dicukupkan setiap hari. Ada makan, minum, pakai cukup. Saudara dan saya diberkati setiap hari mengalami pertolongan Tuhan. Yang percaya boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Lihat apa yang terjadi ketika Petrus dan teman-temannya mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tebarkan jala di sebelah kanan perahumu, ya, maka kamu akan beroleh. Petrus nggak banyak cincong, nggak banyak A, B, C. Alkitab mencatat, ya saudara, bukan ayat 11, ayat yang sebelumnya, ayat 6. Ya, sama-sama kita lihat saudara. Ya, ayat ke-6 dikatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Lalu mereka menebarkan. Ya, mereka mengikuti, mereka taat dengan apa yang Yesus katakan. Hasilnya, nah ini baru ayat 11. Ayat 11 yuk sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Amin.
Ya saudara, saya kasih warna lain di 153 ekor banyaknya. Saya pernah menyampaikan khotbah tentang ini, ya saudara, tapi saya percaya saudara bukan jadi kebetulan sekali lagi. Kenapa 153 ekor Pak? Kenapa nggak 200? Kenapa nggak 500? Bagi orang Ibrani, setiap angka itu selalu ada artinya. Ya saudara, sebenarnya ada penjelasannya, ada hitung-hitungannya saudara. Angka 1 itu artinya apa, angka 2 artinya apa. Ya saudara, secara singkat saya jelaskan. Ya boleh ditampilkan lagi ayatnya. 153 itu artinya saudara, ya 153 ya Ani Elohim dalam bahasa aslinya. Ya kalimat atau kata Ani Elohim itu diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya I am God. Ya saudara, Ani itu adalah aku, ya Elohim Allah, El Shaddai. Saudara pernah dengar Elohim El Shaddai? Aku adalah Allah. Jadi maksudnya gimana Pak Pendeta? Tuhan mau sampaikan kepada murid-muridnya, kepada Petrus, ya bahwa aku adalah Tuhan. Ya saudara, Tuhan Yesus di Danau Tiberias, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang kuasanya menyertai saudara dan saya. Engkau dan aku yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak kekurangan segala yang baik. Yang percaya boleh katakan amin. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Pulanglah setelah ini bawa iman yang baru, masuk bulan baru saudara dan saya tidak kekurangan yang baik. Amin. Setiap hari Tuhan pelihara. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat Yohanes 21, 12 dan 13. Saya mengundang rekan-rekan worship team, boleh mohon bergabung di depan. Bersama-sama kita lihat Yohanes 21, 12 dan 13. Bersama-sama kita perhatikan. Tertulis, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah sekarang mereka sudah sadar, mereka sudah tahu, mereka sudah percaya bahwa ia adalah Tuhan. Ya, jadi nggak ada yang berani, ya saudara, untuk meragukan lagi. Tuhan sudah bilang, marilah, sarapanlah. Tuhan mengundang saudara dan saya untuk kita sarapan, untuk kita makan. Ya saudara, saudara semua yang hadir di tempat ini, saudara yang live streaming sore hari ini, saudara dan saya diundang suatu hari untuk makan perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, berapa banyak yang bersyukur saudara dan saya kita jadi anak-anak Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya membayangkan, saya merenungkan ayat ini, ya saudara, bahwa jangankan diundang perjamuan makan sama Tuhan, diundang sama temen, sama sahabat, diundang makan itu, saudara sukacita gak? Seneng gak? Siapa yang seneng kalau diundang makan? Nah itu ya, apalagi diundang makan, gratis lagi. Ya kan? Pulangnya bawa oleh-oleh lagi. Ya, saya pribadi, ya saudara, saya selalu bersyukur dan sangat sukacita. Ya apalagi kalau mengingat Gembala Sidang itu saudara orang yang sangat murah hati dan baik banget saudara. Ya suka ajak banyak orang makan gitu saudara. Bahkan saya, ya pertama kali saya datang ke Tiberias, ya saudara, karena mama saya bilang di gereja ada nasi goreng. Dulu saya waktu masih sekolah SD saudara, ya mama saya bilang, ikut mama yuk ke gereja. Saya bilang tadi pagi kan udah, ini enak gerejanya kata mama saya. Maksudnya enak gimana? Udah pokoknya nanti kamu seneng deh. Ya mama saya tahu kalau saya tukang makan gitu saudara. Jadi udah pokoknya nanti kamu seneng deh, enak deh. Enggak, saya bilang. Ya namanya dulu masih anak-anak, pengennya main. Ini di gerejanya habis ibadah nanti ada nasi goreng. Oh gitu ya mbak? Iya. Saya langsung ganti baju saudara. Saya langsung ikut sama mama saya. Ya, saya ingat benar. Ya saudara, waktu itu ibadahnya di Golf Pondok Indah. Ya di Golf Pondok Indah tuh dulu ada ibadah. Ya saudara, ibadahnya sore. Ya selesai ibadah itu jemaat langsung ngantri nasi goreng. Ya dulu di Sunter juga ada tuh, di Pizza Hut, di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ya di bakmi kelinci. Ya jadi habis ibadah langsung ya makan bakmi kelinci gitu saudara. Kok sekarang nggak ada? Ya saudara sama keluarga sendiri aja ya saudara. Ya saudara, dulu cabangnya belum begitu banyak. Ya saudara, kalau saudara dulu pernah ibadah di Wendy's, ya itu pertama kali di Kelapa Gading itu di Wendy's saudara. Ya di La Piazza. Jadi ya begitu habis ibadah makan. Ya Gembala Sidang itu selesai ibadah masih
datang ke jemaat salam gitu saudara. Karena cabangnya dulu belum terlalu banyak. Ya saudara, dan saya ya mengingat kebaikan Tuhan, saya bersyukur. Ya Bapak Gembala, Ibu Gembala kalau ajak makan itu wah sangat indah. Ya saudara, biasanya habis pelayanan makan, atau satu hari sebelum pelayanan biasanya mendiang Pak Paryaji bilang, besok yuk ikut saya ada pelayanan gini-gini. Siapa? Setelah itu kita makan. Oh puji Tuhan dalam hati saya. Siapa? Saya bilang. Itu dari hari itu saya udah gak makan saudara. Padahal pelayanannya masih besok. Saking sukacitanya gitu saudara. Iya kan saudara. Saudara renungkan kalau Tuhan yang mengundang kita. Iya saudara. Perjamuan makan bersama Tuhan Yesus. Mazmur 23 bilang, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kenapa saya ngomong hidangan, saya angkat perjamuan ini? Ya saudara, karena ini adalah hidangan yang membawa kemenangan. Amin. Hidangan makanan yang membawa kepada kekekalan. Katakan amin. Siapapun saudara dan saya, kita yang percaya, Yesus mengundang. Ya saudara, marilah sarapanlah, membawa kepada kemenangan, kesembuhan, kekekalan. Katakan amin. Ya saudara, bukan sarapan biasa pagi nasi uduk pakai sambal kacang, bukan. Iya kan saudara. Atau mungkin saudara biasanya sarapan mie babi Pak Pendeta. Waduh. Iya kan. Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Yesus memberi makanan kekal kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Ya, ayat 13 boleh ditampilkan. Sama-sama saudara kita perhatikan. Tertulis, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Roti dan ikan. Ya saudara, saya percaya bukan kebetulan bahwa roti dan ikan ya saudara, adalah makanan yang paling utama ya bagi mereka pada saat itu. Ya, waktu 5.000 orang laki-laki kekurangan, mereka lapar, belum makan. Dari 5 roti 2 ikan, Tuhan memberkati mereka dan mereka sampai kenyang. Katakan amin. Ya, 5.000 orang laki-laki saudara, bahkan masih sisa 12 bakul. Saya selalu terngiang-ngiang saudara. Itu untung orang Ibrani semua. Kalau ada 10 orang Manado, Batak, Ambon, Papua yang nyusup di situ, waduh saudara, saya yakin gak ada sisa 12 bakul. Kenapa? Dorang babungkus. Iya kan? Ya pasti. Iya kan? Cucur nganggur nih gitu kan saudara. Ya, saya selalu ingat oma saya, ya nenek saya, ya opung boru. Ya saudara, selalu dulu kalau beliau mau keluar sedia kantong kresek di tasnya. Ya kami cucu-cucu bingung saudara, oma ngapain sih bawa plastik melulu? Udah anak kecil diem aja, nanti kalau oma pulang kalian pasti senang. Ya bener. Ya saudara, selalu pulang dari ibadah, kebaktian dari mana-mana, pulang-pulang bawa panada, ya bawa lemper, bawa cucur, hore, oma pulang. Benar saudara. Ya ini mana ya cucu-cucu semua ini, benar membawa sukacita. Ya saudara, memang saudara oma saya itu rajin ibadah. Ya karena memang sudah oma-oma mungkin ya. Jadi ya jadi ingat usia. Ya saudara, semakin dekat dengan Tuhan. Ya sudah, jadi sering ibadah, sering kebaktian, ya cucu-cucu keluarga semua yang kecipratan berkatnya. Tuhan maju kepada mereka dan memberi mereka roti dan ikan. Saya percaya bukan jadi kebetulan. Ya sudah, berbicara tentang Tuhan sediakan, Tuhan pelihara saudara dan saya. Tuhan bahkan lebih daripada makanan jasmani, Tuhan beri saudara dan saya makanan yang kekal, membawa saudara dan saya kita ke ruang Maha Kudus. Ini akhir zaman. Mari kita fokus ke depan, fokusnya ruangan Maha Kudus. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan lalu sia-sia. Zaman sudah akhir, tanda-tanda semakin nyata. Perubahan alam, dunia sedang berubah, sedang terjadi. Panas di mana-mana. Kalau sudah baca berita Thailand, itu puluhan korbannya. Kita berdoa buat saudara-saudara kita di sana. Hampir 50 derajat Celcius loh saudara. Thailand, India. Mungkin India udah sering ya, tapi Thailand saudara, Thailand. Dan bahkan juga di Indonesia. Ya, saudara hari-hari ini seminggu 2 minggu belakangan ini merasa panas? Ya? Atau biasa aja? Ya. Orang Bekasi itu kuat-kuat saudara. Ya.
dan punya pengharapan setiap hari. Karena di Bekasi ada harapan indah, harapan baru, harapan jaya. Apalagi saya ngapalin dari pagi 3 tempat itu, saudara. Ya, punya banyak harapan. Ya, saya di daerah Cibubur kemarin hari Jumat itu hampir 39 derajat. Jam 11 siang saya mikir, oh Tuhan, gimana yang di peak ya? Peak Pantai Indah Kapuk. Ya, di Cibubur dekat Sentul aja hampir 39. Pantai Indah Kapuk tuh berapa, saudara? Ya, Tuhan tolong kita semua. Amin. Di zaman akhir ini, mari ya saudara-saudara dan saya kita fokus kepada kerajaan sorga. Saya tutup, saudara tutup Alkitabnya dengan satu pesan gembala sidang kita yang selalu tidak pernah, yaitu berhenti selama beliau melayani. Dan sampai hari ini pun warisannya terus berjalan untuk saudara dan saya. Biar jadi berkat yang baru bagi setiap kita. Boleh ditampilkan. Dengan sarana perjamuan kudus dan minyak urapan, keluargamu, keluargaku diberkati, diselamatkan. Satu hari akan diundang pesta masuk ke ruangan Maha Kudus. Yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara dan saya. Dan hari ini kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Seperti yang saudara tadi sudah saksikan, tepat di hari ini tanggal 5 Mei, kita bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan itu gak pernah kebetulan di dalam hidup kita. Firman Tuhan gak pernah kebetulan. Bahwa beliau 2 tahun yang lalu pulang ke rumah Bapa di sorga tanggal 5 Mei 55 tahun 22. Dan hari ini 5 Mei 2024 tepat 2 tahun. Papa Riaji mengembuskan nafas terakhir kira-kira kalau saya tidak salah jam 10.52 tanggal 5 bulan 5 tahun 22. Saya terlalu percaya saudara bahwa ini iman saya. Ya saudara, saya mau bagikan iman saya kepada saudara. Kalau saudara percaya terjadilah sesuai dengan imanmu. Tuhan panggil Papa Riaji untuk menyerukan, untuk menyampaikan saudara dan saya, kita yang hidup kudus dalam Tuhan, kita yang hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya, kita dipelihara, kita diberi makanan kekal dengan minyak dan anggur. Saudara dan saya tidak kekurangan segala yang baik. Katakan amin. Sama seperti Tuhan Yesus kasih makan 5 roti 2 ikan kepada orang-orang yang banyak sekali mereka kelaparan, mereka tidak lapar, bahkan sisa sampai 12 bakul. Menyatakan bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada di dalam saudara dan saya, menyertai saudara dan saya. Bahkan saat kita sendiri sekalipun, Tuhan ada menyertai saudara dan saya. Dia gak pernah membiarkan saudara dan saya. Warisan dari beliau sampai hari ini ada bagi saudara dan saya. Tuhan yang perintah, Tuhan yang perintah gereja ini, Tuhan yang persiapkan gereja ini, Tuhan yang perlengkapi gereja ini. Gereja ini dibangun bukan karena hasil rapat. Gereja ini dibangun bukan karena sakit hati. Gereja ini dibangun karena perintah Tuhan. So if you believe, kalau saudara percaya, kita semua yang ada di tempat ini, kita pasti disediakan Tuhan, dipelihara Tuhan, dinyatakan Tuhan. Saudara dan saya, kita hidup kecukupan. Katakan amin. Maaf, saya bukan cocok logi ya. Saya bukan cocok logi. Tapi sekali lagi, kalau saudara percaya, ya saudara, 5 roti 2 ikan 5522 itu adalah tanda buat saudara dan saya. Orang percaya pasti berjalan dalam kemuliaan Tuhan. 22 Mei bulan ini, tanggal 22 bulan 5, mari datang beribadah. Ada ibadah ucapan syukur hari ulang tahun Tiberias Ministry ke-36 tahun. Karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan bukan jadi kebetulan juga saudara. Gembala sidang saudara dan saya tanggal 22 Mei tahun 86 dulu, ya saudara, itu pencurahan Roh Kudus. Makanya Tiberias Ministry dimulai. Dan tepat bersamaan dengan hari ulang tahun beliau, tanggal 22 bulan 5 2552. Pulanglah, jadilah sesuai imanmu. Tuhan sayang sama saudara dan saya. Tuhan memberkati setiap kita. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Hosana, haleluya. Hosana
Hosana, Hosana yang ditinggi, Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Kita berikan tepuk tangan syukur kita buat Tuhan Yesus bersama. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi, Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu dengan bersyukur. Oh, ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Mari sembah, mari puji namanya Yesus. Ku puji namamu, oh Tuhan, hatiku bersyukur. Haleluya, Allahku, Hosana yang ditinggi. Kita beri sorak-sorai tepuk tangan kita buat Tuhan. Angkat tanganmu, Tiberias. Hosana, oh Hosana, Hosana yang ditinggi. Oh, Hosana yang ditinggi. Kami sembah, ku puji Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Sekali lagi bersama ku puji, oh ku puji namamu dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari gereja Tiberias, angkat tangan kita sore malam hari ini. Haleluya. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Beri pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Ya, sama-sama kita bawa syukur kita. Dia Tuhan Yesus yang telah mati bagi setiap kita dengan hati yang bersyukur. Yesus, Kau telah mati bagiku.
hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus, tubuhmu dan darahmu. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bagi kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami punya iman dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, masuk di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami, sempurna sehat, sembuh. Kami tolak operasi dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Siapapun ada benjolan, sembuh. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin. Mari sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, dari segala yang jahat. Kami bertobat setiap hari. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati kami ya Tuhan bersama keluarga. Setiap hari hidup di dalam kasih mula-mula, saling kasih, saling setia, saling mengampuni. Yang kedua, oleh kuasa darah Yesus kami dimeteraikan jadi warga sorga, punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh. Kami tolak migrain, kami tolak flu Singapura, kami tolak vertigo, kami tolak segala virus tidak terkapar, kami tolak DBD, kami tolak panas terik. Oleh darah Yesus jantung kami sehat, paru-paru sempurna, ginjal sempurna. Kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak katarak. Oleh darah Yesus kami umur panjang, kami tolak pecah pembuluh darah, kami tolak penyumbatan, peredaran darahku lancar. Dalam nama Yesus kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing pribadi kita boleh berdoa pada Tuhan. Kalau hari-hari ini ada penyakit, sebut penyakitmu dan percayalah, terima dengan iman. Darah Yesus yang mengalir di dalam tubuh jasmani saudara dan saya, kita menjadi sembuh, kita menjadi sehat. Saudara dan saya tidak kekurangan yang baik, terpelihara sempurna. Kalau ada keperluan, kebutuhan, minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan beri jantung baru, ginjal baru. Tuhan beri mujizat, pekerjaan usahamu maju berhasil, keluargamu diberkati. Kembali sama-sama dengan iman. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami dan keluarga yang terima kuasa minyak dan anggur di akhir zaman
tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus, kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak segala resesi, bebas dari hutang-hutang, lunas terbayar di bulan baru ini. Kami tolak bahaya celaka, malaikat sorga jaga keluargaku. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi menang atas yang jahat. Kami tolak niat orang jahat, rancangan fitnah atas keluarga, atas gereja, dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga kami diundang. Pesta di sorga, perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan kebangkitan. Amin. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Amin. Bapak saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada sore malam hari, mari sejenak kita berdoa di hadapan Tuhan, ucap syukur buat perjamuan kudus yang Tuhan karuniakan bagi setiap kita saudara pada malam hari ini. Mari saudara di hadapan Tuhan, kita boleh kembali bangkit berdiri saudara, kerahkan hatimu sama Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Mari muliakan Dia saudara. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Angkat minyak urapan dengan iman, sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa, penuh mujizat. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh, atau ada bagian yang sakit, urapi dengan minyak urapan. Saudara dan saya, kita dikenal malaikat. Saudara dan saya dijaga, dilindungi. Suatu hari tanganmu, tanganku digandeng malaikat terbang ke sorga. Saudara dan saya, kita sehat, umur panjang, diberkati, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hidupilah firman Tuhan, fokus pada kerajaan sorga. Saudara dan saya, kita jemaat Tiberias, lautan manusia, keluargamu, keluargaku, suatu hari akan pesta di ruangan Maha Kudus. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur. Berkati ya Tuhan perjalanan umat-Mu pulang ke tempat mereka masing-masing, diberkati Tuhan. Berkati juga yang di live streaming, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dalam nama Yesus berdoa, menyerahkan rumah tangga, suami istri setiap hari rukun damai, berkat Tuhan berlimpah. Anak-anak muda berhasil, pandai, cerdas, masa depan mereka indah, punya roh the best, the biggest di bidangnya. Kami berdoa gereja Tiberias di Surabaya, di Citra Garden yang sedang dibangun akan selesai tepat pada waktunya, untuk kemuliaan Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa datang pada Tuhan melalui sarana minyak dan anggur, tidak dirusakkan dalam nama Yesus. Berkati Bonergas Worship Team, berkati jemaat-Mu Tuhan, sayangi dalam nama Yesus. Semua yang melayani diberkati Tuhan.
Gembala sidang yang kami sayangi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang tegap sentosa, bersama keluarga berbahagia dalam nama Yesus. Kak Aristo Pariaji diberkati, Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus mengurapi saudara dan saya. Berkati Pak David Terharja bersama dengan keluarga koordinator tempat ini dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-kawan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat hari Minggu saudara. Shalom Tiberias.